Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkutors. Bagaimana nih keadaan kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan ya sukses semua buat kalian. Amin, mantap jiwa ya. Dan tentunya akan kawinnya tetap semangat. Oke ya meskipun dalam kondisi yang kurang enak gitu kan, tapi kita harus semangat bro ya. Jangan loyo lah ya dengan kondisi yang seperti ini. Ingat masa depan kita masih panjang gitu kan. Oke ya. Tetap secangkir kopi ya kan kawan ya harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini. Oke, di mana teman-teman ya kesempatan kali ini kalau kita lihat bersama-sama market cap ya kan indeksnya altcoin, Fair and Greed Index, kalau Fair and Greed Index masih stabil ya di area 31. Tapi kalau market cap sama indeksnya altcoin itu masih diombang-ambing naik turun lah ya. Belum begitu kondusif. Semoga alt season segera terjadi. Amin, mantap jiwa ya. Dan di sini teman-teman ya kalau kita lihat perbandingan antara tahun 2021 dengan tahun 2025. Oke, di mana previous ATH ya teman-teman di tahun 2021 pergerakannya hampir mirip-mirip sih dengan tahun 2025 ya. Setelah dia menyentuh di area trendline-nya ini teman-teman ya, dia konsolidasi di situ tahun 2021 langsung menutup di area yang berwarna ungu teman-teman ya yang dimana membuat all time high atau kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2021. Sedangkan untuk tahun 2025 teman-teman kita udah menyentuh di area trend lainnya ya tinggal menunggu pengisian di area ungu ini dan semoga saja teman-teman ya itu segera terrealisasi. Amin. Dan kali ini teman-teman kita disuguhkan juga ya antara tahun 2014 sampai 17 dan tahun 2022 sampai di tahun 2025. Oke. Dimana di sini dibandingkan teman-teman ya dari 2014 ya sama dengan 2022 ya. Pergerakannya teman-teman ya bisa dikatakan hampir mirip juga ya. Di mana di tahun 2014 sampai 17 ada area yang diberi garis trendline seperti ini ya, ada rejection, dua rejection ya, terus ada bounce-nya satu, ada halving. Setelah halving di sini menyentuh di area mana line yang garis-garis putus itu teman-teman dan di situ digambar dengan bola hijau ya. Nah, setelah menyentuh di area tersebut teman-teman terjadi breakout dan terjadinya bull run pada tahun 2017. Nah, sedangkan untuk tahun 2025 teman-teman saat ini kita baru menyentuh di area garis titik-titik ini teman-teman ya. Apakah pergerakan pada tahun 2017 itu akan serupa atau sejalan kembali terjadi di tahun 2025? Semoga saja. Karena kalau kita lihat dari line yang dibikin itu hampir mirip juga ya. Terjadi dua rejection dan satu bounce teman-teman ya. Dan di sini kalau kita lihat ya halving. Nah, kita udah melewati halving. Kita saat ini berada di zona hijau ini ya. Tinggal menunggu breakout dan terjadinya bull run. Amin. Semoga saja 2025 tidak mengecewakan ya. Targetnya di area 700.000 bro. Terlalu tinggi sih. 150 udah lebih dari cukup kayaknya ya. Mantap. Oke teman-teman ya sebelum lanjut sedikit informasi buat kalian semua yang suka bermain market future atau cari meme coin teman-teman ya. Kalian bisa andalkan di Max Global teman-teman ya yang dimana Max Global ini juga menyediakan banyak meme coin di sini ya yang baru listing juga dan kenaikannya kadang nggak ngotak juga di sini dan untuk bermain market derivatif di sini cukup mudah, cukup simpel tampilannya ya teman-teman ya. Nggak begitu belibet ya dengan leverage yang cukup tinggi juga kalian bisa mencoba gitu teman-teman ya. Kalau kalian ingin bermain market future atau mencari meme coin yang baru listing gitu teman-teman ya, yang belum masuk ke Binance biasanya exchange seperti Max Global ini ngelisting terlebih dahulu gitu kan. Oke ya. Kalian kalau mau make ini harus menggunakan VPN terlebih dahulu untuk mendownload aplikasinya teman-teman ya. Aplikasinya kalau di Play Store nggak ada, kalian harus mencari di websitenya ya. Nanti linknya akan saya taruh di deskripsi kalau kalian berminat untuk menggunakan Max Global. Oke teman-teman ya sedikit warning lah buat komunitas Shiba Inu. Namanya prediksi itu kan bisa akurat bisa nggak akurat ya. Ya ibarat kata 50-50. Nah harga Shiba Inu beresiko karena alamat ya aktif anjlok 78% ke titik terendah 1 tahunan. Oke jadi di sini harga daripada Shiba Inu beresiko di tengah penurunan jumlah alamat aktif harian sebesar 78% ke level terendah dalam 1 tahun. Oke jadi di sini teman-teman ya
jumlah alamat aktif daripada Shiba Inu itu anjlok sekitar 78%, teman-teman ya. Nah, jadi di sini buat teman-teman semua yang mungkin udah mentalnya tergoyahkan, mentalnya udah nggak tahan dan sebagainya untuk ngehold daripada Shiba Inu, kalian bisa jual, teman-teman ya. Kalian bisa jual tapi dengan catatan ya, jangan 100%, tapi kalian juga harus siap dengan resiko kerugian kalau kalian mau cut loss, ibarat kata seperti itu kan, ya kan? Nah, sebagian orang mungkin menganggap ini sebagai stimulus, dalam tanda kutip adalah kesempatan atau prospek untuk melakukan akumulasi di saat harga mengalami penurunan. Nah, harga daripada Shiba Inu sendiri beresiko turun drastis karena apa? Penurunan jumlah alamat aktif harian menunjukkan berkurangnya aktivitas jaringan. Penurunan ini seringkali menunjukkan berkurangnya kepercayaan investor terhadap koin meme tersebut, teman-teman ya, yang dapat memicu aktivitas penjualan seiring dengan perubahan sentimen. Apa langkah selanjutnya bagi Shiba Inu gitu kan? Nah, jadi kalau terjadi pressure selling, teman-teman ya, otomatis harga akan turun dong. Ya nggak mungkin terjadi pressure selling, harganya akan naik, kecuali pressure buy ya, itu akan mengalami kenaikan harga ya. Makanya di awal saat tadi saya bilang kalau kalian udah nggak mampu ya kan, mental kalian udah tergejolak kan gitu kan, kalian bisa cut loss tapi ya kalian harus menerima kerugian ya kan. Tapi kalau kalian memang bener-bener mau cut loss, saya sarankan jangan 100%, 80% aja teman-teman, sisakanlah 20%. Kenapa saya bilang sisakan ya kan? Siapa tahu, karena sering kejadian teman-teman ya, saat kita jual harga malah naik. Bangke nggak kalau gitu, ya kan? Makanya di sini saya tegaskan jangan dijual juga 100% ya. Oke. Jadi di sini data dari sentimen menunjukkan bahwa jumlah alamat aktif harian mencapai di area 13,4 pada pertengahan Februari. Matriks ini kemudian turun menjadi 2,9 yang menggambarkan peningkatan 78% dalam waktu kurang dari 2 bulan, teman-teman ya, bukan 1 bulan. Oke, jumlah alamat aktif berkoreksi ya, berkorelasi langsung dengan harga. Oke, jadi di sini teman-teman ya, kalau kita lihat dari data Devi lama juga ya, Devi lama menunjukkan bahwa jaringan layer 2 telah kehilangan hampir 3 kali lipat dari total value locknya. Jadi ada penurunan yang cukup signifikan di Shiba Inu ya. Bukan hanya good news aja yang akan saya sampaikan, tapi ketika ada bad news seperti ini teman-teman juga akan saya sampaikan. Nanti kalian bisa disclaimer sendirilah ya. Nah, apakah saya tetap ngehold daripada Shiba Inu ketika ada sentimen seperti ini? Tetap teman-teman, saya tetap ngehold karena price prediksi saya ya paling enggak dia kembali ke kepala 3 atau kepala 4, syukur-syukur bisa kembali ke area Rp1 dalam waktu dekat gitu kan. Jadi portofolio saya untuk Shiba Inu itu udah saya setting jual teman-teman, dalam tanda kutip adalah sekitar 20% itu masih belum saya setting jual ya. Jadi kan saya memiliki 100% portofolio Shiba Inu, 20% belum saya setting jual, 20% saya jual di kepala 3, 20% lagi di area 35, 20% saya jual lagi ya kan, seperti itu. Jadi price target harga tersendiri gitu kan. Yang penting profit. Intinya kita bermain kripto itu jangan tamak. Udah naik profit, taking profit. Karena gini teman-teman, sedikit sharing buat kalian semua ya. Saya sering ikut permainan pre-sale teman-teman ya. Itu memang sangat-sangat menguntungkan sekali. Satu kejadian di mana saya modal dengan nilai yang cukup sedikit teman-teman ya. Bisa dikatakan cukup sedikit, di bawah $20 saya ikut pre-sale. Di bawah $20 bro ya. Dan waktu open trade, waktu claim ya kan, saya standby tuh ya. Saya claim teman-teman, saya tunggu beberapa saat harganya naik sampai $400. Apakah saya jual? Enggak. Target saya ke $1.000. Gila nggak? Dikasih $400. Sorry, kok $400? Iya, $400. Habis itu drop ke $10. Itulah kenapa saya sering mewanti teman-teman semua jangan tamak. Ya, karena saya udah mengalami hal ketamakan yang ternyata merugikan diri kita sendiri. Ya, begitu pula untuk ngehold Shiba Inu. Kita memiliki target tersendiri, tapi ya tetap ya, kalau ada naik harus taking profit, gitu aja ya. Semoga saja Shiba Inu nggak drop dan dia masih kuat untuk rebound. Amin, tetap semangat dan salam.